Ada yang komunitas sepatunya harus oke. Ada kan? Betul banget. Ada. Betul banget. Gitu. Nah, terus kalau ditanya member kita, Hmm. member loyal kita yang aktif itu kurang lebih 500 orang. Loyal. Betul, yang loyal. Kayaknya kalian salah satu komunitas basket paling gede ya harusnya ya di Jakarta kan ini. Gue merasa terintimidasi. Terintimidasi apa? Kayak Gede-gede banget ya. gede-gede banget. Kita kecil. Dikelilingi 3 pria gede-gede. Terus gue merasa salah kostum gitu di sini. Lo kayak lagi dikawal ya. Ya. Gimana ya? Ya, jadi gue bawa teman-teman gue. Ya, kelihatan. Sudah tidak mungkin teman-teman saya. Teman-teman dari komunitas basket di Jakarta. Nah, nanti suruh mereka aja lah yang jelasin nama komunitasnya apa. Jadi ada bos gue nih, Mas Cesar, bos, sama Mas Septian. Coba deh kalian kenalin dulu deh dari Coba satu-satu. dulu. Ya. Ya, gua Kaisar dari Hobi Basket Jakarta. Dan gua Septian dari Hobi Basket Jakarta. Betul. Udah gitu dong. Udah. Singkat dan padat ya. Jelas. Jadi komunitas basket mainnya di Di lapangan basket. Oke. Enggak, Mas. Kita main setiap hari Sabtu di Playfield Palmerah. Sabtu, malam Minggu tuh. Malam Minggu. Betul. Nggak cocok sama lu. Iya, gue waktunya keluarga. Waduh. Bisa Mas bawa keluarga di sana. Nah, Karena di sana ada lapangan kosong yang biasanya memang kita gunain buat yang punya keluarga, anak-anaknya kita main di sebelah. Oh ya, ini serius tapi. Serius. Oh. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya. nah, ditunggu Mas Tiar. Let's go. Bisa terus pokoknya di Hobi Bisa. Basket Jakarta. Nah, jadi Rin, mereka ini komunitas basket. Nanti kita bahas ya. Cuman mereka ini juga punya semacam IO yang bergerak di olahraga juga ya. Betul. Olahraga tapi nggak basket doang. Yang IO-nya bareng. Nggak tahu, coba Bareng. tanya aja. Bareng. 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 Betul. Nah, Mas Esan ini kan gini ya badannya. Dia ini gue pernah nongol di TikTok gue, weh. Terus? Username-nya gendut lincah. Asik. Tapi dia beneran lincah, weh. Oh iya. Dia jago mainnya. Oh iya. Iya, maksudnya bukan Tiar tuh jarang banget bilang orang jago. Jadi kalau dia ngomong jago, oke. karena Ramadan. Eh, Enggak. Beneran jago. Jadi bisa dibilang Mas Esannya apa? Founder ya? Ya, founder dari Hobi Basket Jakarta. Coba dong jelasin dikit dong gimana awal mula bisa ada Tahun berapa sih, hobi Mas? basket di dunia yang fana ini. Nah, Hobi Basket Jakarta ini kita bisa bilang dari 2014. Tapi sebelumnya itu udah ada dari 2011 sampai ke 13 itu. udah lama banget. Betul. Nah, tapi memang kita concernnya gua sama Septian berdua ini dari 2014. Kita concern, kita nge-create, kita nge-build dari 2014 secara benar-benar fokus sih gitu. Untuk teman-teman semua yang pecinta basket. Berarti itu tipenya komunitas ya? Betul. Orang-orang boleh masuk, Boleh join. boleh join. Betul. Ada seleksinya. Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Makanya kenapa sebenarnya kita concern di hobi basket. Kebetulan kebanyakan dari komunitas basket tuh kayak apa ya, orangnya Itu aja. Itu aja. Terus Iya, kalau setuju. misalnya udah saling ketemu, dia ada orang baru datang, dia kayak kurang welcome. Jadi kita mau buat sesuatu yang berbeda gitu. Jadi Lebih ke keluargaan gitu. betul, nggak perlu lo jago, nggak perlu lo punya kostum basket yang bagus, sepatu yang bagus, tapi lo mau main basket, ayo. Betul itu. Nggak sesuai tuh sama. Tapi bener loh, tapi beberapa komunitas tuh ini gue nggak offense ke siapa-siapa ya, karena kan gue main di beberapa komunitas ya. Betul. Tapi memang ada beberapa gini loh, guys. Ada misalnya komunitasnya lumayan jago nih. Oke. Misalnya gue mau ngajak teman, Iya. Ya. temen lo gimana mainnya? Oke nggak? Gitu. Ada kan? Iya, Ada. iya. Ada juga komunitas yang tadi yang di Septian bilang. Tapi bukannya emang kalau mainnya tuh nggak selevel tuh nggak seru ya? Nah itu, Nah, coba itu. apa? Nah, itu jadi memang
kita harus nge-create itu gimana kita biar ngeblend dari yang jago, sedang, pedes. Sorry. Karetnya 2. Ya pokoknya dari jago sampai bener-bener amatir. Iya itu. Sama tadi tuh ada yang komunitas sepatunya harus oke. Itu gue. Ada kan? Betul. Betul banget. Ada. Betul banget. Ada yang bajunya harus ori. Betul. Soalnya kalau misalnya kita terkadang anak basket tuh kebanyakan merasa dirinya eksklusif gitu. Jadi dianggap juga basket ini salah satu olahraga yang eksklusif. Dianggapnya seperti itu. Sepatu harus mahal, Iya. baju harus mahal, kayak gitu. Padahal nggak juga. Gitu. Mau main, yang penting ada 5 lapangan. Di satu lapangan ada 5 lawan 5, ya main. Ada bola, main. Tapi emang ada sepatu basket yang murah? Ada. Ada lokal, lokal ada. Oh, ada juga. Maksudnya di bawah 500.000 juga lu udah bisa Oh dapat. iya. Betul. Nah ini menarik nih, panjang sih sebenarnya kalau ceritain. Jadi memang kan hobi basket Jakarta ini teman-teman mungkin banyak lah yang sudah mengetahui kalau kita tuh punya apa ya disebutnya kayak jargonnya kita lah. Apa Itu tuh jargonnya? Basket untuk semua. Wih, Wih, basket for all. Betul. deh kayak Basket untuk Pancasila. Gitu. Kenapa basket untuk semua? Karena memang kita lahirnya dari teman-teman yang notabene kurang bisa main basket, tapi kita rangkul mereka. Jadi kalian yang nggak punya sepatu basket, nggak jago basket, datang aja ke Hobi Basket Jakarta, cobain mainnya. Kalau nggak punya sepatu nanti Dibeliin. infoin aja, lebih tepatnya dibawain. Oh ya? Kalau beliin Pinjemin belum. gitu. Dipinjamin. Oh, Betul, gila. dipinjamin. Serius ini. Serius. Ini misi sosial banget ya. Kalau nggak punya sepatu dipinjemin. Baju? Ya, baju. Dibawain, ada. Dibawain, celana dibawain. Jadi kalau misalnya kan ada teman-teman kita yang dia rumahnya jauh, tapi kantornya dekat dengan lapangan. Iya. Nah kayak gitu, dia nggak mungkin sempat, tapi dia ada keinginan mau main. Iya, dia nggak prepare dari rumah bawa dong. Nah, tuh. Kalau yang nggak prepare gitu kan artinya dia menemuin hambatan nih. Sebenarnya gue mau main, tapi gue nggak bisa, kan gitu. Ya kita bantu, karena dia mau main basket. Tapi kalau dia nggak bisa main basket nggak bisa dibantu tuh. Dibantu dong. Tadi kan boleh dari level apapun. Level apapun gitu. Jadi memang Hobi Basket Jakarta ini visi misinya nggak pernah berubah dari awal pembentukan sampai saat ini. Itu kita visi misinya itu ingin merangkul seluruh siapapun yang pecinta hobi basket ini tanpa adanya perbedaan. Mohon maaf, nanti dulu nontonnya. Ini seru banget. Mohon maaf, ini nggak sopan ya hostnya. Bukan. Ini 2 detik lagi. Mohon Tapi maaf lo tahu nih. Tahu. Aduh. Skornya ketat kan itu? Ketat banget. Ini basket juga lagi. Apa kita Udah. nobar aja di sini? Udah selesai. Oke. Betul. Jadi dari visi misi itu kita komitmen harus menjaga sampai kapanpun visi misi itu. Berapa orang member kalian sekarang? Jangan ke member dulu sih. Jadi kita nih hobi basket, namanya Hobi Basket Jakarta. Nah dari Jakarta ini kita membuka beberapa teman-teman boleh di kota lain untuk membangun komunitas yang sama. Jadi contoh di Tangerang, Hobi Basket Tangerang, Oh, Hobi Basket Padang, Hobi Basket Siantar. Berarti ini under kalian semua? Ya, Betul. jadi kalau Baru tahu gue. ya kalau boleh cek di IG itu ketik Hobi Basket akan muncul tuh semua. Betul. Nah, itu semua SOP, rules, bagaimana supaya visi misi itu semua yang kita Hobi Basket Jakarta yang buat. Ya. Mereka jadi mengikuti begitu. Seperti itu. Secara fundingnya gimana tiap daerah itu? Kalau fundingnya itu sebenarnya itu dari mereka sendiri untuk bisa meng-create itu. Tapi kita juga bantu dari sini. Contoh di sana kalau yang mengurus organisasinya itu membutuhkan dana, dia bisa jualan baju basket. Dia create baju basket kayak gitu. Sehingga dia punya petty cash. ya. Ya, seperti itu. Merchandise Jual ini ya, yang merchandise kalian ya. pakai ini ya? Ya, Betul. betul nih kayak gini contohnya. Ya. Kok gue gak ada ya baju ini? Temen gue gimana sih? Ya lu beli lah. Ini gak ditawarin.
Ada temen gue member sini. Sebenarnya nggak perlu beli, datang aja dulu. Oh, Gila baik banget. Iya kan, datang aja dulu. Baik banget. Oh iya. oke. Gitu. Nah, terus kalau ditanya member kita, member loyal kita yang aktif itu kurang lebih 500 orang. Loyal. Betul, yang loyal. Kayaknya kalian salah satu komunitas basket paling gede ya, harusnya ya di Jakarta kan ini. Betul. Ini nih serunya, mungkin lihat di YouTube itu siapa namanya yang buat YouTube itu? Denny Sumargo, Rico Spinboy, Ya brandnya itu. betul, Kick Avenue. Kick Avenue. Pasti semua teman-teman di sini udah tahu Kick Avenue. Iya. Nah, Kick Avenue itu dia yang memberikan label ke kita sebagai hobi basket, Komunitas komunitas basket terbesar di Jakarta. Bukan Iya, kita yang melabelkan, Iya. mereka yang melabelkan. Jadi kami nggak pernah bilang bahwa Ya, komunitas humble, kami humble, terbesar. Dia mau humble. Ini beda dewasa sekali, berbeda sama bapak pakai peci ini. Tapi emang iya, rata-rata kan komunitas basket paling ya 50 orang. Ya, Betul. betul. Gue tuh kan berada di beberapa komunitas basket ya sekarang ya. Ya di grup gue banyak banget komunitas basket. Itu tuh sekarang Din lagi mengalami fase buat nyari 20 orang tuh susah banget. Benar. Jadi tuh hampir semua komunitas basket yang gue ada di HP gue nih rata-rata Ya. paling 14 orang. Jam lo kali, jam lo kan aneh. Enggak juga. Kadang tuh ya itu. Padahal di beberapa komunitas tuh udah nggak bayar. Tadinya kan mungkin blokernya karena harus patungan gitu misalnya. Berantem kali. Tapi enggak juga. Kadang kita udah kasih free, susah juga. Betul. Nah ini salah satu komunitas yang gue lihat. Kemarin 50 orang ya kalian? Nah, Bulan itu puasa. Terakhir tuh. Iya. Ya, Puasa-puasa iya. masih. Hari pertama puasa. 50. Hari pertama puasa. Gue diajakin tuh. Jam berapa tadi? Jam 7:30 malam sampai jam 10. Oh udah buka. Udah. Tapi kalau 50 orang, jadi gini, kita tuh memang kalau absen pasti 25 maksimal. Oke. Tapi kita nggak tahu teman-teman loyal mana yang akan datang tanpa ngabsen. Temen Oh lo bisa ya? gitu. Bisa, karena menurutku orang datang itu kita jangan pernah usir. Ya. Karena mereka datang itu suatu effort yang lebih gitu. Tuh. Nah, tapi gimana kita mengubah caranya teman-teman ini tetap ramai tapi mainnya puas. Intinya itu. Tapi kan jadi keramaian kadang-kadang. Keramaian tapi kita tambah jamnya 4 jam, 5 jam. Oh. Bahkan 2,5 jam orang 3 jam. Mas rame sih tapi gue puas nih mainnya 7 kali, 8 kali. Itu sih. Terus dibatasi dengan waktu. Betul. Jadi satu game misal 7 menit. Jadi semua orang kebagian gitu. Dibatasi dengan waktu. Jadi nggak cari angka, kan kadang kalau basket gamenya nyari angka kan, Iya. nyari poin. 21 poin, 25 poin gitu kan. Angka atau waktu misalnya. Angka atau waktu. Yang tercepat aja ya misalnya. Yang tercepat, betul. Pasti kita batasinya pakai waktu. Jadi semua orang pada main. Pakai apa? WA doang? Apa ada aplikasi apa? Kayak Pakai grup, Instagram. oh mereka belum pakai kayak aplikasi-aplikasi Guzon Sports. Sport. Belum lagi. Apa? Reclub ya? Apa sih? Reclub, you. Enggak pakai gituan, Ui, tapi ui. udah serame gitu. Iya, nggak pakai itu tapi memang ramai. Bayar nggak sih kalau gua mau main di kalian? Nah, ini nih. Seru nih. Jadi ini Iya kan? mungkin Kenapa nih? Kok ketawa-tawa ya? mungkin pertanyaan juga bagi teman-teman mungkin baru join gitu. Mas kok patungan di Hobi Basket Jakarta mahal, 80.000, bahkan ada yang 85.000. Oh sekarang 80 berarti? Ya, Average. 80.000. 80.000 tapi pakai foto ya? Pakai foto dan videografer. Oh, oke lah. Tapi memang ada beberapa yang masih mungkin pertanyaan lo kok mahal. Sedangkan gue tahu nih lapangannya segini. Iya. Itu wah nih Hobi Basket ngambil untung sebenarnya kita ini subsidi silang. Oke. Dari katakanlah mungkin 30 orang yang datang mungkin itu yang patungan dari 30 orang itu mungkin sekitar 17 sampai 18 orang aja. Oh. Itu. Tapi eligibility-nya gimana kalau kayak nih orang boleh nih nggak patungan? Ya sadar diri aja gitu. Mahasiswa Betul. pengangguran, dia akan langsung ngomong secara langsung, dia PM ya kan, mau ke WhatsApp ataupun ke Mas, gua mau main, Instagram, tapi boleh iya, nggak gitu? Betul. Oh. Nah, kita akan bilang ya udah datang aja gitu. Berarti gua WA lo nanti ya. Gua mau main. Boleh banget. Boleh banget. Jadi doa loh. Iya kan? Boleh. Kenapa? Kan lu bukan pengangguran. Mahasiswa.
Oh iya. tapi kan malu sama handphone ya. Iya. Oh, malu sama jam. Enggak, jam gua aman Oh, guys. jamnya lagi nggak pakai. Jamnya jam kesehatan. Oh, tapi lo open sama itu karena begini Din, banyak komunitas yang street. Oh nggak bisa, lo main datang harus bayar gitu. Tahu gue komunitas, maksudnya komunitas aku kan biasanya main tenis gitu juga kan ya pasti kayak gitu sih, mostly. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya dibatasin. Kita 20 misalnya. Iya. Lo kalau nggak ngelis, tiba-tiba Ya udah, lo datang, bye-bye. nggak datang nih orang, ya lo nggak bisa main bro gitu. Mohon maaf. Iya karena si 20 ini nggak mau biasanya. Bukan nggak mau, adalah selentingan. Ini kenapa rame banget sih? Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Nih gue jadi mainnya dikit gitu loh. Itu lo berarti masuk ke yang tadi tuh komunitas eksklusif. Kadang tuh ada beberapa oknum yang ngomong kita, tapi kan jadi nggak enak suasananya kan. Betul. Kita bawa temen yang tadinya kita bawa temen, jadi kita nggak enak sama temen kita gitu. Iya. Betul. Nah makanya Kayak dia tuh mas dulu sering gue ajak. Tapi kan dia suka nggak ngelis. Jadi diusir-usirin dia sama komunitas gue. Kebalik lu yang diajak katanya. Enggak, dulu dia sering diajak, gue ajak. Tapi dia ini suka nongol-nongol aja. Makanya gue bilang, lu ngelis dong, gue bilang. Itu. Parah memang. makanya komunitas hobi basket ini harusnya kalau komunitas jangan terpengaruh tapi berpengaruh. Wih, Kan harusnya seperti itu kan. Nah, kalau misalnya gila nih Ramadan banget nih vibes-nya. Betul sih. Betul. Iya, kalau misalnya bangun komunitas tapi nggak ada dampak, ya ngapain bangun komunitas sih? Iya nggak kan? Nah, oke, gue tanya, tujuan kalian apa sebenarnya? Tujuan dari bangun komunitas ini, selain main basket doang, happy-happy. Nah, kebetulan karena gue main basketnya udah lama, nah gue tuh bisa dapat hidup itu dari basket. Maksudnya? Bahkan, jadi gue bisnis, networking gue bisa dari teman-teman basket. Oh ya, setuju itu. Kayak seperti itu. Itu contoh terkecil gitu. Terus ngomongin bahwa gue bisa ngilangin stres gue dengan ngobrol. Ternyata dia teman-teman nongkrong yang enak Iya, itu iya. dari teman-teman basket. Setuju. Ya, jadi kalau ngomongin basket bukan hanya ngomongin tentang olahraga bagi gue, pasti ngomongin hal yang lebih luas. Betul. Seperti itu. Nggak cuma, ya cari keringatnya oke, dapat Oke. keringatnya, dapat link-link pertemanan tadi ya maksudnya. Betul. Dapat, mungkin kalau yang komunitasnya cowok cewek bisa dapat jodoh. Iya dong. Iya biasanya begitu. Bisa dapat cuan. Dapat cuan. Nggak di basket doang sih sebenarnya. Maksudnya hampir semua olahraga kan begitu ya komunitasnya Betul. intinya ya. Kebetulan Gitu. gue munculnya dari basket kan seperti itu. Berarti lo sering nombok ya? Itu rahasia umum. Rahasia umum. Bukan rahasia pribadi. Karena gue juga beberapa komunitas ada lah sama teman-teman tuh sempat kita punya komunitas. Betul. Ya gitu, setiap 3 bulan pasti Ada aja. ya berkorban Ada aja aja. biar semuanya main bareng gitu. Bukber ya? Kok bukber? Apa nombok bareng? Nombok bareng. Pasti ada aja kayak Betul. oh, karena kan beberapa lapangan di Jakarta tuh harus per 3 bulan. Betul. Atau nah itu pasti minus. Nalangin dulu. Enggak, ya minus pasti. Oh. Nalangin kan harusnya nutup kan? Iya. Untuk lanjut minus. Tapi kita pernah lewatin hal itu sih Sar. Ya. Sering. Kita pernah lewatin hal itu. Minus kita yang kasih support. Ya itu yang gue jalanin. Iya. Yang gue jalan, itu kan mereka lewatin. Nah itu yang gue jalanin kan. Nah, sekarang bagaimana belajar supaya yang tadinya kita harus nombok jadi nggak nombok. Nah, Gitu. gimana tuh? Nah, makanya harus kita atur nih keuangannya, kasnya harus ada petty cash, ada kasnya gitu. Terus orang-orang yang kita tahu yang mana teman-teman yang bisa mensupport hal ini, itu biasa kadang-kadang dia akan dengan secara sukarela memberikan sesuatu itu. Kayak contoh, misalnya dia tahu nih anak-anaknya lagi cashnya lagi nggak bagus, kas kita petty cashnya nggak bagus. Pas itu dia sewain lapangan langsung 3 jam, 2 jam. Ya itu nyari orang-orang itu yang susah. Nah, karena dia lihat kita sosialnya bagus, makanya dia mau. Oh, berarti gue Nah salah lu circle aja. sosialnya lu kurang lu. Masalah circle aja. Iya. Mungkin lo harus sedikit lebih humble. Jadi kayak orang-orang tahu lo mau dibantu gitu. Enggak gue dan teman-teman. Jadi kayak ya gitu rata-rata. Kan lo tahu kan beberapa komunitas gue kan kayak ya gitu yang terjadi. Karena lagi. Karena kalau nggak gitu mati bubar. Betul. Kayak gitu nggak jalan. Ya itu memang pembangunan hobi basket Jakarta awal-awal memang seperti itu. Susah tau Rin, nge-maintain komunitas sampai puluhan tahun tapi
menurut gue ya, setelah gue mencoba. Karena orang-orang ini banyak kadang kita udah talangin aja nggak dateng. Betul. Tinggal datang doang. Tapi kita nggak siapin sepatu sama baju juga sih by the way. Makin banyak aja kerjaan di Ya dunia. balik lagi ke tadi, social skill lo kurang berarti. Nah terus juga dari Hobi Basket Jakarta ini kita dikenal sampai akhirnya dipercaya beberapa pegang event. Oh iya, tadi event-event ya. Nah itu juga sebenarnya kita nggak pernah berharap, kita nggak pernah nggak pernah kok bisa ya seperti ini gitu. Karena itu terjadi begitu aja sih Mas Boy. Kayak tiba-tiba lagi main basket, datang almarhum Pak Dani Kosasi, Oh iya, ketua Perbasi ya? gitu. Iya. Dia lihat wah antusiasnya gede banget ya. Jam berapa nih dia datang kalau nggak salah waktu itu ke Bintaro beliau. Bawa Jeko, bawa donat. Ini buat anak-anak. Kok ramai banget nih malam minggu loh dia bilang gitu. Iya. Pada nggak punya keluarga kah? Pada jomblo. Ya udah ngejudge tuh. Gitu. Terus akhirnya dia selalu memotivasi kita, ayo terus berkembang basket. Karena dari komunitas inilah akan timbul atau muncul bibit-bibit baru Ya. gitu. Karena komunitas memang nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia pakai sepatu capung ternyata ngedang. Iya, Itu jago ya. komunitas. Itu jadi unik. Kadang menggairahkan ini juga bapak-bapak yang tadinya udah lama nggak basket, dia nggak ada wadah buat main kan. Betul. Dari komunitas. Karena kan mungkin kalau yang jam-jam kantor atau itu dia susah. Sampai anak SMP aja itu ikut. Oh kalian tuh open selebar itu ya? Oh, umurnya bebas. Bebas. Oh. Bebas. Mau cewek, cowok, SMP masih kecil, dia udah tua. Kalau misalnya dia mau main basket, mau have fun bareng ya bisa kita terima gitu. Betul. Tapi kalian sampai ngadain event nggak? Event pertandingan kayak antar komunitas atau misalnya Tadi atau kan bikin-bikin event tuh. enggak atau join gitu? Internal game. Iya internal game. Ya, internal game kita buat, tapi sekarang ini karena kita memang berdua ada bisnis sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi untuk hal yang kayak internal game sempat gak kepegang sih gitu. Tapi dulu sampai internal game kita disupport Pocari Sweat. Boleh gak sih? Boleh. Ya. Pocari kita disupport, terus Flash Coffee kita disupport. Betul. Kayak gitu-gitu. Boleh juga nih. Nah, jadi kalau yang support itu sebenarnya totally karena kemarin semalam banget gue baru bikin proposal mengenai Hobi Basket Jakarta. Ya. Di situ gue hitung brand-brand atau corporate yang udah masuk kurang lebih 30 corporate, 30 brand. 30 brand. Yang sudah Masuk ke komunitas. pernah bekerja sama dengan kita. Salah satunya bikin event, itu ada Flash Coffee, Antis, G-Trust Bank, banyak banget. Tapi itu berangkat dari ini ya, membernya itu emang kerja di sana gitu? Atau enggak? Enggak. Oh. Itu biasanya emang kalian yang mau bikin, terus kalian propose sponsorship gitu, atau dari merekanya yang kayak tolong dong bikinin gitu? Di DM ya? Enggak sih, di DM. Di DM Sendiri. Iya, mereka langsung DM sendiri ke Instagram. Di DM. Setinggi itu ya komunitas. Berarti kalian bisa kerja sama nih harusnya. Betul. Event kan? Iya. Nah itu juga mungkin event internal yang cukup besar itu waktu itu di Sentul, di Bucket List. Itu menjelang FIBA World Cup kita ngadain lah, apa itu namanya? Antar komunitas. Antar komunitas menjelang FIBA World Cup kan kita tuan rumah di FIBA di sini. Terus aku bikin eventnya beberapa. Yang ini ya, Tarkam itu ya umum ya? Ya umum. Oh ya, Di tahu. Sentul. Iya. Iya. Di Bucket List Sentul. Iya, iya. Betul. Tahu. Nah di situ kita saking kita fokusnya event itu tersupport sama IBL juga, tersupport sama IBL khususnya Pak Junas, Direktur Utama IBL. Kemudian kita juga totalitas dengan mendatangkan wasit. Wasit ini wasit FIBA kita yang bawa, Mas Budi. Mas Budi Arfan. Betul. Mas Budi kita bawa ke sana. Berapa hari kayak gitu eventnya? One day event. Mana event? One day event. Tapi cuan kan tuh? Enggak. Cepet banget jawabnya. Cepet banget jawabnya, jujur banget. Enggak. Soalnya menurut gue sama Kaisar sebenarnya terkadang tuh bisnis itu nggak selalu harus ngomongin value money-nya, tapi impact-nya ada nggak? Kalau impact-nya besar ya kita kenapa nggak opportunity itu kita ambil gitu The kan? next level entrepreneur. Kalau lu gimana kalau bisnis? Mas Tian ini nih kayaknya Dia kayaknya emang old money second aja. generation gitu kayaknya sih.
Kayaknya beda level startnya nih. Kayaknya gua kalau ngomongin bisnis harus positif negatif nih. Cuan atau enggak nih? Dia mah lebih ke ini nih, menyiram apa? Ya impact. Impact. Iya, duitnya tetap misalnya kita kan Kalau duit tuh bisa dicari ya. iya, gua kalau dibilang lo money oriented gak money oriented juga. Nah, tapi kan sebenarnya duitnya bisa datangnya sekarang atau nanti. Ya. Ya. Atau dari mana? Bukan dari sini. mana? Makanya Betul. impactnya itu yang kita lihat dan kita coba sama-sama Kaisar jalanin gitu, yang kita mau tangkap. Ini nih jawaban kita kalau ditanya orang, ngapain kalian podcast? Oh iya. Ada pendapatannya enggak? Iya, Ada. Ada. Dari yang lain. Iya, tapi kadang tuh nggak melulu tentang uang. Betul. Ini Kaisar ini dia tuh juga benar-benar ngurusin. Jadi gue ini sebenarnya nggak fokus untuk ngurusin hobi basket. Yang hampir 100% ngurusin hobi basket tuh Kaisar. Gitu. Iya. Nah, sempat gue pernah ngomongin sama dia, John, lo ngapain sih selalu urusin ini gitu? Iya. Duitnya dari mana lo? Gue bilang, lo udah mau nikah gitu kan. Soalnya gue kerja terus gue entrepreneur juga gitu kan. Duitnya dari mana? Terus dia bilang, aman John. Kata dia gitu doang. Sampai detik ini, sampai diundang di podcast ini, keberhasilan dia lah ini yang terjadi di sini. Gitu. Sampai brand-brand bisa nge-DM langsung. Itu Pak. Jadi memang gue bilang, jadi di situ malah gue belajar, oh ternyata dengan lo full dedikasi terhadap satu hal, lo pasti akan dapatin impactnya nanti. Kalau nggak sekarang pasti nanti dapat. Ngomongin tentang Setuju. tentang waktu aja, gitu. Value-nya si hobi basket. Value-nya hobi basket. Betul. Gila. Gua salut sama hobi basket nih, Rin. Jadi ada temen gue kan. Temen gue ini tuh ditolak di komunitas mana-mana. Siapa temen lu? Ada. Siapa tuh siapa? Gue orang kan. Tapi dia kok tiba-tiba main di hobi basket. Oh berarti bagus nih komunitas. Mau menerima dia gitu. Sesuai tadi. Iya, sama berarti sesuai tagline-nya. sama omongannya. Padahal, Sama jargonnya. padahal di semua komunitas dia kayak cabut. Kok dia di hobi basket awet banget gue lihat kan. Sampai ngajakin gue gitu. Nyaman. Nyaman Nyaman. ternyata hobi basketnya bikin nyaman. Nyaman. Gitu. Tapi planning ke depan gimana? Kalian mau jadiin duit gak nih barang? Ya, who knows. Udah Oh udah. jadi duit dong. Dari IO tadi. Betul. Betul. Olahraga apa sih selain basket? Oh, nanti yang lagi planning, kita lagi ngurusin untuk fun run di Surabaya. Itu ada salah satu wihara besar di Surabaya. Oke. Dia mau bikin Waisak Run. Oh, Kapan tuh? Itu kemungkinan di pertengahan April. Waisak. Mei ya? Mei. Mei, sorry. Mei. Pertengahan Mei. Pertengahan Mei. Kategorinya? Kategorinya umum. Enggak, maksudnya 5 kilo, 5K. 10 kilo, 5K. 5K doang. 5K doang. Kayak gitu. Kalian yang mengorganize tuh? Ya. Cuan tuh. Gitu. Wih, Ya, lari lagi. harapannya. Betul. Soalnya kalau ngomongin Udah open registration sih? belum. Oh belum. Belum. Mau ikut ya? Iya. Surabaya Siap-siap. tapi. Surabaya asik kok. Panas sih. Hari apa? Itu pokoknya Weekend ya? ini memang lagi penentuan tanggal dari teman itu gitu. Mau sebelum Waisak atau setelah Waisak gitu. Soalnya kan Waisak itu hari raya mereka kan, sakral gitu kan. Iya, iya. Jadi ya, jadi ini mau menyambut atau memperingati sesudahnya. Boleh nggak tapi kalau gue muslim ikut? Boleh Boleh banget. banget. Boleh banget. Boleh. Gitu. Betul. Ini pokoknya open untuk umum. Sebenarnya soalnya dari salah satu kan ini agama Buddha ya. Ya. Nah, untuk berusaha semua agama sih ya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Nah, dan toleransi. Nah, dia mau ngasih tahu bahwa agama Buddha toleransinya sebesar itu loh. Gitu. Jadi kita dengan olahraga bisa nyatukan kita gitu. Menyatukan, iya. iya. Mau dengan apa aja. Terus ngajarin kebaikan. Nanti akan ada acara yang seru yang kita buat tapi untuk sosial dan kebaikan. Contoh ngelepasin burung bareng-bareng Iya. kayak gitu. Terus juga ekoenzim, kita lepasin ekoenzim di sungai. Itu juga kita lakukan bareng-bareng kayak gitu. Setuju. Jadi ada acara serunya juga. Oh, seru banget. Emang olahraga ini salah satu yang bisa menyatukan antar agama, Suku. suku, gender. Gender. Salah satu bidang yang bisa apa ya? Yang bisa bikin bendera kita berkibar di Olimpiade. Iya. Itu lewat olahraga kan? Betul. Emang olahraga ini the best. Yes. Olahraga. Terus ada satu event lagi sih yang masih tapi belum fix. Itu Apa dong? di Spill dikit. kita akan ya semoga jadi ya. Semoga jadi kita akan mengadakan turnamen basket
itu belum pernah ada di Pulau Jawa Apa tuh? konsepnya. Apa? Pakai Gak boleh di-spill lah. tutup mata. Yang pasti mainnya deket air. Main deket air pantai dong. Wah, saya nebak ya. Keren, Betul. keren. Nah, gimana dribblenya? Nah itu nanti. Gimana? Semoga ini Di mana tapi lokasinya di kota mana? Rencana? di Jakarta. Jakarta deket-deket jauh kan? Deket-deket mana? Jawa, area-area Iya, Jawa. iya. Iya. Betul. Soalnya kan identik pantai itu di Bali. Iya. Kita bawa ke sini konsepnya. Ikut dong lo. Gimana Seru konsepnya? tuh. Konsepnya belum ada. Udah ada. Pantai-pantai. Oh, udah ada. Konsepnya Udah. udah ada, tinggal pitching dikit-dikit sponsor. sama brand. Iya. Yang, Betul. ya, lagi coba kita obrolin gitu. Nah, Betul. dia juga lagi nungguin kapan waktu yang tepat untuk bisa lakukan ini gitu. Iya. Betul. Karena event ini sebenarnya juga dari keresahan teman-teman yang mereka bosen lah main basket, turnamen basket yang venue-nya itu aja. Iya. Gitu. Nah, di sana hype-nya akan beda banget. Hype basketnya beda banget. Sebenarnya Boleh. kayak cerita yang tadi ya, yang sebelumnya tuh ada yang di Ternate kan. Iya, minggu lalu. Mm-mm. Betul. Ada teman kita bikin event juga basket di pinggir Di laut. pulau dia, di Iya, di pulau. pulau. Di pulau. Betul. Ya, sekitar Sejam. sejam dari Ternate. Betul. Ngundang si Boski juga tuh. Iya. Pasti itu. Iya, pasti. Semua event basket ada Boskinya ya. Pasti. Ya itu kejadian ya. Jadi dia karena kan di Maluku Utara tuh bibitnya oke-oke kan. Betul. Tapi ya itu kendala infrastruktur fasilitasnya belum semewah Pulau Jawa lah. Iya, fasilitas ya. Iya, fasilitas lapangan juga. Tadi dia nggak punya gor. Mereka tuh nggak punya gor indoor sama sekali. Jadi yang paling bagus pun ya outdoor lapangannya. Ya itu kan berarti kan kita anak-anak yang sekarang di Jakarta, di Pulau Jawa kan itu kan suatu privilege yang mewah kan. Bisa Betul. gila, lapangan kita keren-keren di sini. Udah AC segala macem. By the way, kita sama Kaisar juga pernah di Kendari main. Soalnya kita di sana udah urusan kerjaan. Oke. Di Kendari itu Sultra tuh, Sulawesi Tenggara. Ya, di Kendari itu juga sama seperti itu. Dia ngerasa bahwa dari pemerintah tidak mensupport anak-anak ini untuk bisa bermain dengan baik gitu, secara fasilitas. Dari sudut pandang mereka kan. Dari tapi kan. sudut pandang Iya. mereka. Jadi ceritanya ya karena memang apa-apaan itu mereka kayak sampai tahu gitu kan, pemerintah kita kan cukup baik ya. Iya. Iya. Ya, Setuju. cukup baik gitu. Tapi bukannya belain, tapi mungkin kan prioritasnya beda-beda. Betul. Ya, Ya kalau dia pangannya belum tercukupi, gimana dia mau bangun basket? Ya nggak sih? iya. Kayaknya mending dia bangun sekolah dulu deh, TK, SD, SMP mungkin. Cari aman ya lu. biar aman jawabannya. Iya. Takut karirnya. Ya, tapi setuju. Tapi gue Iya. di poin support pemerintah itu belum rata, gue setuju. Eh, Karena kan masih Jawa sentris. Jawa sentris, Lo dari mana? iya. Ngerantau nggak? Enggak lagi. Lo asli asli Medan. Medan. Nah dulu ya kita, gue Palembang ya. Mau main basket lawan Jakarta tuh udah kicep. Iya. Secara mentalnya, wah anak Jakarta nih. Udah gemeter, bos. Lawan anak Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat. Sebenarnya skill mungkin so-so aja ya. Tapi kalau kaki kita udah gemeter, ini. wah, Mental ini, ya? Ini anak Jakarta nih. Mentalnya langsung turun ya. Iya udah kalah sesendok deh pokoknya. Iya maksudnya udah kalah duluan. Iya. Itu kan yang gua alami, yang teman-teman daerah alami. Itu. Padahal teman-teman daerah, anak-anak Jakarta kebanyakan dia kadang-kadang juga berpikir anak daerah tuh mereka tuh punya fisik Ya. yang lebih Kuat, bagus Iya, gitu. betul. Iya. Jadi makanya itu kalau misalnya ini ya tekan dari mentalnya. Kalau fisik gue kalah gue tekan dengan mental gitu. Iya. Kan basket gitu ya. Iya. Mental game ya. Mental game. Mental sama tim gitu. Mamba mentality. Mamba mentality. Ah. Pokoknya cuma hari ini doang gue anak Jakarta diajak olahraga gue gak takut. Maksudnya tuh gak udah bisa lah gue pasti gitu. Tanpa persiapan gue sanggup. Kalau yang nih kita basket yuk di sini. Wah anak-anak mana nih Jakarta nih. Kayak, awalnya kan pasti iya kan dari daerah kan. Iya. Nih mereka jago gak ya? Ada insecure dulu tuh biasanya. Betul. Kalau hari ini ngajakin tenis yuk. Ayo. Mau gua. Berani gue. Ayo terus. Mau main apa kek. Hari ini doang tapi. Nanti anak Jakarta juga. Ada kegiatan sosial-sosial nggak yang kalian lakuin? Ada. Jadi memang salah satu schedule kita Hobi Basket Jakarta dalam 1 tahun ini harus punya agenda
itu kegiatan sosial kemanusiaan. Wih, keren banget ya. Tahun lalu kita itu berhasil, alhamdulillah nih berhasil dari tahun-tahun sebelumnya karena kita nggak berhasil. Tapi tahun lalu berhasil, kita bawa 1 ekor sapi pas Idul Adha ke Kampung Garapan. Dari hasil patungan kalian tuh? Betul, Wih. betul. Gila. Mungkin di Muslim memang kan Idul Adha ini kalau sapi untuk 7 orang. 7 orang. Nah, tapi karena kita sistemnya sedekah, jadi sedekah dalam berkurban. Jadi kumpulin aja gitu, ada yang nyumbang. Mungkin let's say 100.000 boleh gitu. Apa enggak? Banyak kok yang 5.000, 10.000. Oh ya? Iya. Banyak. Oh, kabarin gua dong. Siap. Tahun Idul ini Adha ya? pasti Idul Adha. Iya. Lu mah 1 sapi, Gua malu nyumbang. kalau Gua nyumbang. 5.000. 10.000. Betul. Karena Kan boleh. betul. Mungkin Mas Boy juga bisa lihat di Instagram Hobi Basket Jakarta. Jadi saat sedekah dalam berkurban itu, dia Kampung Garapan itu sudah 3 tahun tidak makan daging. Di mana sih Kampung Garapan? Tangerang ya? Iya, Tanjung Pasir Tanjung situ. Pasir. Karena mereka apa? Vegetarian? Karena mereka 100% nelayan. Oh, makan ikan. Ikannya pun yang udah nggak laku terjual dia makan. Ya. Oh, Itu di daerah, jadi kayak pesisir. Heeh. Nah, jadi kampung ini di daerah pesisir yang bener-bener di pinggir banget. Kayak gitu. Jadi mereka untuk mau makan daging ya. Daging itu artinya sapi, bukan daging ayam. Iya, iya. Iya. Nah, itu dia sangat sulit gitu. Dia dapat kesempatan kalau untuk makan daging, terkadang Kaisar datang ke sana. Gue sering diajak Kaisar gitu. Jadi Kaisar pertama kali yang ngajak, yang tahu itu. itu kampungnya Kaisar. Iya, maksudnya kalian nemuin itu dari Iya, mana? nemu dari mana? Mancing-mancing. Dari kehobian gue suka mancing di laut. Iya. Ada juga komunitas hobi mancing Jakarta? Belum. Sun. Oh, kirain mau bikin hobi mancing Jakarta juga. Gitu. Nah pokoknya di sana itu sangat-sangat butuh lah mereka. Sampai tadi aja gue jam 11 jalan sampai sana jam 2 siang. Tadi siang ini? Tadi siang Bulan ini. puasa ini? Bulan puasa ini karena alhamdulillah Hobi Basket Jakarta sedang bekerja sama dengan Kita Bangkit melalui yayasan yayasannya aku lupa. Iya udah. Itu jadi mereka ke sana mau lihat situasinya bagaimana, terus mereka malah nangis. Si orang yayasan ini, "Pak, kok ada ya sekitaran Jakarta gitu seperti ini keadaannya?" Karena yang diinterview kan istri nelayan, dia kayak nangis juga. Jangankan 5.000, 2.000 aja kita nggak tahu kemana, dia bilang gitu. 2.000 apa sih? 2.000 Perak. rupiah Perak rupiah. Ya Allah. gitu. Tadi dia Berapa lagi, jauh dari sini soal jaraknya? 2 jam Darat? darat, Maksudnya nggak ada nyebrang-nyebrang tuh? nggak ada. Jalannya susah gitu atau? Nggak susah, tapi agak muter lewat Bandara Soekarno Hatta. Lewat Teluk Gong ya kayaknya. Teluk Naga, Teluk Naga ya. betul. Teluk Naga. Gue aja nggak tahu. Tahu sih gue Teluk Gongnya. Nah, Tapi maksudnya kok iya sih, maksudnya gue juga cukup amazed juga sih. Iya, maksudnya kan Deket ini bukan di Jakarta. Ambon gitu kan Betul, maksud lu kan? betul. Bukan kayak di tadi teman-teman yayasan juga bilang, kok ada gitu sekitaran Jakarta, tetangga PIK lah. Iya 2 jam doang Tetangga loh. banget sama PIK. iya, padahal itu kan pik mewah ya. Betul. Tapi keadaannya sebegitunya. Separah itu. Betul. Sampai akhirnya tadi yayasan bilang ya kita kemungkinan akan buka puasa bersama di sini bersama teman-teman Hobi Basket Jakarta. Kemudian goals kita yaitu kita mau beli kapal perahu karena sudah 5 bulan ini 4 nelayan ini nggak melaut karena nggak punya perahu. Mata pencariannya berarti. Betul, nggak punya perahu. Perahunya kemana? Dijual untuk bayar utang, untuk kehidupan gitu-gitu. Aduh. Berarti emang mata pencarian mereka tuh dari situ ya? Betul, nelayan. Melaut doang. Melaut. Oh. Kena gusur lagi. Kena gusur lagi. Jadi kan apa namanya yang di PIK itu apa namanya? Reklamasi. Iya, reklamasi. Dia kena gusur. Kena gusur dia. Kalau kena gusur gitu tuh nggak dikompensasi sama pemerintah ya? Ada kompensasinya tapi dari corporate-nya. Oh, Tapi dari betul. propertinya gitu. Propertinya. CSR gitu ya maksudnya? Pengembangnya enggak, dia jadi ceritanya dia kena gusur kan. Terus itu kan buat direklamasi. Nah, tanahnya itu diperhitungkan sama si Dihargai. dihargain gitu. Sama
corporate-nya gitu kan sama pengembang. Nah, tapi dihargainya NJOP. sesuka hatinya. Oh. Iya, sesuka hatinya. Mau nggak mau lo pergi. Mau nggak mau lo harus pergi. Soalnya kan dia ada kekuatan penuh dari belakang juga yang disupport. Betul. Oh iya Corporate-nya pasti. itu. Kalau enggak dia nggak bisa di situ. Betul. Betul. Nah, terus Iya, juga logikanya. Iya. ini ada fakta sih. Sebenarnya gue mau minta maaf gitu kan sama ada namanya Asim. Dia tuh salah satu orang di sana, masyarakat sana yang nelayan, yang kedekatannya sama gue sangat dekat. Dia waktu itu saat 2023 atau 2022 gue lupa. Dia bilang, Mas, kan kita baru digusur nih. Waktu di kampung kita itu ada namanya musola nih. Untuk teman-teman anak-anak ngaji, belajar ngaji gitu-gitu. Setelah kita digusur ini, kita dijanjikan memang akan ada musola. Sesuai dengan rumah dia seperti dulu gitu kan. Tapi sampai detik ini tuh musola belum ada. Tempat ibadah belum ada di sana. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Terus tadi gue ketemu, ini udah nggak bisa buat musola di sini. Tanahnya depan ini yang kosong udah dibeli orang. Dibeli pengembang juga. Nggak tahu tuh dibeli siapa. Rencananya tanah itu gue mau beli buat musola itu. Tapi gue mohon maaf, maksudnya gue dengan kekuatan gue kurang bisa gitu. Belum berhasil. Segede apa tanahnya? Cuman 5 kali 10 kalau nggak salah, apa 8. Tapi gitu. dulu ada sempat mau dijual gitu dengan nominal sekian ada. Ada, udah sebut angka. Berapa? Sekitar 95 juta tanahnya aja. Tapi udah nggak bisa dibeli itu sekarang. Udah nggak, karena udah dibeli orang. Jadi kayak lu komunikasi internet ada sana WA. Ada. Oh mereka pakai WA gitu. WA selalu, tadi sih nggak aktif by phone, ada langsung ke nomor. Musola yang dulunya aja pun itu kita coba bantu untuk apa ya? Renovasi. Renovasi. Ya. Yang pas yang belum digusur ya. Betul. Ya. Kayak pasang keramik gitu maksudnya. Ya tipis-tipis sih, kayak misal ganti-ganti apa gitu, terus cat ulang, kayak gitu-gitu sih. Kalian juga tuh. Iya. Gila ya, berarti si hobi basket nih lengkap banget ya. Iya. Gue baru tahu. Jadi ini kan berubah mindsetnya kan? Iya, Dari jadi- komunitas yang lain kan? Iya. Karena Iya. itu dia, dari kita harus berpengaruh untuk Impact-nya teman-teman, buat impact-nya. teman basket sama masyarakat Bener sekitar. lagi. Ya. Betul. Harus berdampak kan? Tapi malam minggu sih mainnya gue susah. Ya malam minggu. Awalnya juga Mas Boy, gue juga susah gitu. Soalnya kan apalagi pas waktu itu zaman belum nikah gitu Iya, kan, iya. ya kan. Jadi klub malam malas lagi. Oh. Wah, gue kalau belum nikah main terus gue pasti. ini malah gue tertarik sama visi misi Kaisar juga yang dibawa, makanya gue jadi ikut join. Lebih positif aja, Iya. gitu. Jadi seneng gue. Positif banget sih malam minggu main basket. Iya, betul. Main basket sampai jam? Sampai jam, tergantung orang ya, kalau cuman 20 sampai 25 kita main 2 jam. Jam 7 ya? 7, 9 ya? 8-10. 8-10. Lebih dari itu kita main 3 jam atau rame banget 4 jam. Ya. Coba nanti gue diskusi sama orang rumah. Ada jempol-jempol aja bisa. Orang rumah lu tuh dia. Yang penting presentasinya bagus, Mas. Iya. Harus ada slideshow-nya sama buat istri. Berapa tadi? Sampai jam 2 ya kalian ya biasanya? Sampai jam 12. 12. Jam 2? Sahur on the court nanti kita bisa- bikin. Biar bini gue nonton sampai jam 2 bukan? Oh iya benar, jam 2. Jadi habis main terus lanjut lagi. Betul. Nah, terus juga ini balik lagi ke belakang. Jadi hobi basket Jakarta ini seperti awal ku bilang, memang dari 2011 sampai 2014 itu ada. Tapi memang itu teman-teman kita sebelumnya. Gitu. Nah, kita tidak pernah melupakan mereka sampai tahun lalu, tahun ini pun kita berencana, gue lebih tepatnya selalu bikin jadwal sendiri Sama untuk mereka. teman-teman lama. Gitu. Gue nggak mau dibilang ngelupain teman lama segala macam. Gue akan selalu tetap fasilitasi. Itu sih teman-teman lama, karena menurut gue tanpa mereka ya hobi basket nggak bisa seperti Iya. ini gitu. Setuju. Itu sih. Gila ya. Respect. 2011. Udah lulus belum lu? Belum, masih kuliah gua. Betul. Ya, enggak. Gue juga masih kuliah. Iya. Respect sama hobi basket. Thank you. Main dong.
Mau banget. Nanti gua ajak teman-teman gua buat. Nggak, ini serius. Coba kita kumpulin teman-teman yang punya kemampuan finansial juga ya, maksudnya buat kan kita kalian kita Siapa lu? Sudah nyaman ya Mas? hobi basket tadi kan punya misi-misi sosial. Ya, Harusnya ada beberapa teman kita yang mau sih harusnya. Harus. Amin. Harus itu. Respect. Ya. Oke, kali cukup. Oke. Terima kasih teman-teman udah mau sharing-sharing Terima tentang kasih. hobi basket. Gua Seneng nambah banget. pengetahuan gua. kasih. Respect. Jadi semoga semakin langgeng komunitasnya. Amin. Karena bikin komunitas tuh gampang, Lin. Bikin Gampang gak gampang? gampang Oke. kalau bikin, tapi yang bikin bertahan Oh, iya, bertahun-tahun benar. itu susah. Maintainnya susah. Maintainnya sulit. Maintainnya betul. susah. Kalau benar. bikin mah sebulan 2 bulan awal rame pasti. Pasti. Betul. Pasti rame. Setelah itu tuh udah pada biasanya Curhat ya? emang rata-rata. Gua salut lah sama hobi basket. Thank you Mas Boy. Thank you. Sukses terus ya. Amin. Ajak-ajak dong. Thank you udah sharing-sharing. Ayo mungkin bosan main tenis, main basket. Aduh, gak punya bakat. Oke. Oke. Thank you ya. Thank Udah you main. Mas Boy. Iya, sukses Bye. terus. Thank you. Semoga misi-misi sosialnya tadi semua terlaksana. Amin. Acara-acaranya juga. Eventnya dapat sponsor. Amin. 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 Cuan. Yang penting cuan. Amin. Amin. Iya. Enggak, impact. Impact dan cuan. Ya. Paket komplit. Paket komplit. Oke. Oke. Oke, thank you. Thank you. Thank you.